pertanyaannya, kenapa harus Indonesia yang ditarget saat ini, saudara? Sebab Indonesia memiliki sejumlah keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh negeri-negeri Islam yang lainnya, saudara. Dan tidak sampai di situ, dengan mayoritas umat Islam ada di Republik Indonesia ini, saudara, secara otomatis siapa yang memimpin Indonesia, siapa yang menguasai Indonesia, sebetulnya dia adalah pemimpin Muslim sedunia, saudara. Ini merupakan penduduk dengan warga Muslim terbesar di dunia, saudara. Oleh karenanya ini dibaca oleh musuh-musuh Islam, dengan Indonesia menjadi negara berpenduduk Muslim mayoritas sedunia, berarti Indonesia punya potensi, saudara, menjadi pusat kebangkitan Islam di dunia ini, saudara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Saya ingin mengingatkan diri saya dan segenap kaum muslimin tentang suatu hal yang sangat urgen. Tolong dicatat baik-baik bahwa negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, suka atau tidak suka, dunia tetap harus mengakui bahwa kita punya negeri memiliki sejumlah keistimewaan yang bisa menjadi modal untuk kebangkitan umat Islam di seluruh dunia, saudara. Yang oleh karenanya jangan kaget kalau gerakan-gerakan Zionis internasional, baik yang digerakkan oleh kaum Freemasonry ataupun Illuminati, saudara, menjadikan Indonesia sebagai salah satu target penting untuk mereka taklukkan. Gerakan Zionis ialah suatu gerakan dari bangsa-bangsa Israel di seluruh dunia yang bercita-cita ingin mendirikan negara Israel Raya untuk menguasai seluruh dunia. Sedangkan Freemasonry ini gerakan politik yang dilakukan oleh kaum Zionis yang tujuannya untuk memuluskan dan melancarkan jalan bagi Zionis di dalam mewujudkan cita-citanya. Begitu juga Illuminati, suatu gerakan politik yang merekrut tokoh-tokoh dunia, baik dari kalangan Yahudi maupun non-Yahudi, baik dari kalangan Israel maupun non-Israel, untuk menjadi kaki tangan Zionis di dalam mewujudkan cita-cita mereka. Makanya jangan kaget, gerakan Freemasonry dan Illuminati sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, karena Belanda yang membawa saudara Freemasonry ke negeri ini. Dulu disebut tarekat Mason. Jadi kalau Anda dengar tarekat Mason, saudara, itu tidak lain dan tidak bukan adalah gerakan Freemasonry. Nah, dulu yang banyak ikut, saudara, ini tokoh-tokoh keraton di Jawa Tengah, saudara, bahkan ada juga tokoh-tokoh liberal di zaman pemerintahan Hindia Belanda yang memang setuju dengan prinsip-prinsip sekuler. Dan jangan kaget kalau di zaman sekarang ini banyak kalangan pejabat dan selebritis, sadar atau tidak sadar, saudara, masuk ke dalam organisasi-organisasi yang dikelola oleh Freemasonry dan Illuminati, seperti Rotary Club, Lion Club. Pejabat kita banyak yang menjadi anggotanya, saudara, baik pejabat di pusat maupun di daerah. Kalau pertanyaannya kenapa mereka tertarik untuk menjadi anggota Rotary Club, Lion Club, dan lain sebagainya, sebab di sana dijanjikan berbagai macam fasilitas, berbagai macam kemudahan, berbagai macam diskon, saudara,
mana saat mereka melakukan travel keliling dunia. Siapa yang menjadi anggota Rotary Club, siapa menjadi anggota Lion Club, kalau mereka keliling dunia, saudara, bayar hotel bisa separuh harga, bayar tiket pesawat bisa separuh harga, belanja di mal-mal bisa separuh harga, saudara, mendapatkan kredit dari bank-bank untuk usaha juga dimudahkan, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya jangan kaget, banyak pejabat-pejabat Indonesia sekalipun, saudara, dari tingkat kepala daerah sampai menteri-menteri di tingkat pusat sampai anggota-anggota dewan kita tertarik untuk menjadi anggota Freemasonry maupun Illuminati yang merupakan bagian daripada kerja Zionis untuk menguasai dunia internasional ini. Nah, oleh karenanya saya ingatkan kepada semua umat Islam untuk tetap berpegang teguh kepada hablullah yang Allah amanatkan dalam Al-Qur'anul Karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada hablullah, kepada tali Allah, kepada hukum Allah, kepada aturan Allah, kepada ajaran Allah, dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Umat Islam tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh berpecah belah. Wajib mereka bersatu di dalam hukum Allah, di dalam menegakkan kalimat Allah, dan di dalam meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Nah, sekarang mari yuk kita buktikan secara singkat saja kenapa gerakan-gerakan Zionis, Freemasonry, Illuminati, dan yang sejenisnya mereka rame-rame masuk Indonesia, saudara. Tadi sudah saya sampaikan tujuannya adalah untuk menaklukkan Indonesia agar bisa melayani kemauan Zionis internasional. Pertanyaannya, kenapa harus Indonesia yang ditarget saat ini, saudara? Sebab Indonesia memiliki sejumlah keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh negeri-negeri Islam yang lainnya, saudara. Yang pertama, bahwa Indonesia ini adalah aktarus sukanan Islamiyah, saudara, fil alam, yaitu negeri yang memiliki penduduk mayoritas Muslim terbanyak di dunia, saudara. Tidak ada satu negara Islam pun yang penduduknya beragama Islam mencapai hampir 250 juta orang, saudara. Walaili idza yaghsa. Kayak salah. Saudara, dan ini nggak main-main, banyaknya kuantitas dari penduduk Republik Indonesia ini merupakan modal besar untuk gerak pasar ekonomi internasional, saudara. Makanya kita lihat bagaimana Indonesia menjadi sasaran empuk untuk barang-barang produk asing, saudara. Apakah itu penjualan daripada kendaraan-kendaraan otomotif, apakah penjualan elektronik, apakah penjualan lain-lainnya, saudara. Mereka semua serbu pasar-pasar Indonesia karena di sini merupakan pembeli terbesar di dunia, saudara. Nah, jangan lupa, saudara, dan tidak sampai di situ. Dengan mayoritas umat Islam ada di Republik Indonesia ini, saudara, secara otomatis siapa yang memimpin Indonesia, siapa yang menguasai Indonesia, sebetulnya dia adalah pemimpin Muslim sedunia, saudara. Ini merupakan penduduk dengan warga Muslim terbesar di dunia, saudara. Negara-negara Arab tidak seberapa, saudara. Negara-negara Arab terpecah menjadi negara-negara kecil. Ada Saudi, ada Kuwait, ada Yaman, ada Bahrain, dengan penduduk hanya beberapa puluh juta saja, saudara. Tapi Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang begitu besar, begitu luas, ini menghimpun tidak kurang dari 250 juta jiwa beragama Islam, ibadallah. Oleh karenanya ini dibaca oleh musuh-musuh Islam. Dengan Indonesia menjadi negara berpenduduk Muslim mayoritas sedunia, berarti Indonesia punya potensi, saudara, menjadi pusat kebangkitan Islam di dunia ini, saudara. Maka itu, saudara, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam tidak suka dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia ini, saudara. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan berbagai macam upaya. Bagaimana caranya ke depan
Indonesia tidak lagi mayoritas Islam, saudara. Mereka hancurkan sendi-sendi kehidupan kita. Bagaimana Indonesia 20 tahun yang lalu, umat Islam di Indonesia masih 90%, saudara. Tapi hari ini umat Islam di Indonesia hanya 86%, saudara. Kenapa bisa berkurang? Satu, karena kristenisasi yang merajalela, pemurtadan yang merajalela di berbagai daerah di Indonesia, dan banyak orang-orang awam Indonesia yang dimurtadkan. Enggak sampai di situ. Yang kedua, saudara, bagaimana orang-orang di luar Islam mengharamkan pengikutnya memiliki keturunan sedikit, saudara, sementara di kalangan umat Islam, saudara, rame-rame ingin punya keturunan sedikit, saudara. Ya, mereka berlomba untuk memiliki anak keturunan yang banyak, sementara umat Islam berlomba untuk mengurangi atau menahan keturunannya satu atau dua saja. Akibatnya populasi pertumbuhan daripada orang-orang Islam menjadi lambat, sedangkan populasi pertumbuhan orang-orang di luar Islam menjadi cepat, sudah. Nah, makanya maaf Pak Bu ya, jangan salahkan saya kalau saya sering ngomong depan ibu-ibu, ibu punya anak yang banyak, bapak-bapak cetak anak yang banyak. Mumpung bapak mesinnya masih mantep, pabriknya masih ada. Ada yang protes, ada yang katakan, Habib Rizik, ini bagaimana? Kok kita diajak untuk punya anak banyak? Habib mesti tahu, lebih baik punya anak satu jadi kiai daripada punya anak 20. Bu, benar begitu? Tuh, berpengaruh kan? Saya jawab jangan. Saya jawab jangan. Saya jawab, saudara, tunggu dulu. Kalau Anda punya prinsip begitu, saya punya prinsip lebih baik punya anak 20 jadi kiai semua daripada satu jadi. Udah punya anak satu jadi. Nah, jadi artinya apa? Dalam berprinsip itu kita harus berjiwa besar, jangan berjiwa kerdil. Saudara, kalau ada orang mengatakan lebih baik punya anak satu jadi kiai daripada 20. Loh, dia punya anak 20. Kan kemana bapak emaknya, sudah? Apa dia nggak didik itu anak? Di dalam Islam ini ada dua ketentuan, saudara. Kita itu dianjurkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam untuk memiliki keturunan yang banyak dan baik. Bukan banyak saja, banyak dan baik. Makanya tatkala Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha dinikahkan oleh Nabi, salah satu doa Nabi untuk pasangan yang baru dinikahkan tadi adalah Allahumma akhrij minhuma al-katsir thayyib. Ya Allah, keluarkan dari pasangan suami istri ini, dari Ali dan Fatimah, keturunan al-katsir yang banyak, at-thayyib dan baik. Dan di dalam hadis Nabi mengatakan tazawwaju wa taktsuru, kawinlah kamu sekalian sehingga kamu menjadi banyak. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah, kata Nabi, karena nanti di hari kiamat aku akan banggakan kalian dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang lain. Enggak sampai di situ, Nabi mengatakan tazawwajul wadud al walud, nikahi perempuan-perempuan yang subur. Fa inni mukatsir bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku akan bangga dengan banyaknya kalian nanti di hari kiamat. Nabi yang suruh kita punya anak banyak, saudara. Tapi jangan lupa Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wallahu subhanahu wa ta'ala qala wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Apa kata Allah dalam ayat ini, saudara? Hendaknya orang-orang yang beriman merasa takut kalau meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah imannya, lemah ilmunya, lemah akhlaknya, lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah ekonominya. Allah nggak kasih, saudara. Nggak boleh orang beriman meninggalkan keturunan di belakang mereka sebagai generasi yang lemah. Jadi kesimpulannya, yang diminta oleh Allah dan Rasulnya punya anak yang banyak, tapi
bermutu, saudara. Banyak tapi berkualitas, saudara. Banyak tapi kuat ilmunya, kuat akhlaknya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat pendidikannya, kuat ekonominya. Itulah prinsip perketurunan dalam Islam, ibadallah. Alhamdulillah, enggak ditakut-takutin. Umat Islam kalau punya anak banyak nanti mau makan apa? Adakah yang nakut-nakutin begitu? Ayo jujur, adakah? Adakah? Nanti mau makan apa? Nanti kelaparan. Loh, jawab jangan, Bu. 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 Jawab jangan. Jawabnya gampang, saudara. Urusan makan manusia, urusan Allah. Kenapa kita yang mikirin? Ini Ayu, perfect match-nya Budi. Beruntung ya si Budi bisa duduk dan makan bareng Ayu. Ikhtiar urusan kita, saudara. Tapi yang memberikan rizki bukan urusan kita, saudara. Allahu Razzaq. Allah yang menjamin rezeki. Saya buktikan, saudara, Allah maha adil di dalam pemberian rezekinya. Dan Allah tidak biarkan hamba-hambanya untuk kelaparan, saudara. Mari kita lihat. Dulu umat manusia ketika masih sedikit jumlahnya, Allah berikan ilmu bertani sedikit, saudara. Mereka hanya mampu panen 1 tahun 1 kali. Di zaman itu, kalau diberikan kabar 1 tahun bisa 2 kali panen, nggak ada petani yang percaya, saudara. Bisa jadi kita dikatakan gila, saudara. Kenapa Allah berikan sedikit ilmu hanya bisa mampu panen 1 tahun 1 kali? Karena panen 1 tahun 1 kali di zaman itu cukup untuk memenuhi kebutuhan umat manusia yang ada. Begitu umat manusia bertambah 2 kali lipat, saudara, Allah kasih ilmu lagi, saudara. Manusia bisa panen 2 kali dalam 1 tahun. Subhanallah. Siapa itu yang memberikan ilmu bisa panen 2 kali dalam 1 tahun, saudara? Allah. Dan kenapa Allah berikan itu ilmu, saudara, yang Allah tidak berikan di masa yang lalu? Dulu Allah hanya berikan ilmu 1 kali, 1 tahun 1 kali panen. Sekarang Allah berikan 1 tahun 2 kali panen. Kenapa itu ilmu diberi? Karena Allah maha tahu. Kalau manusia sudah bertambah 2 kali lipat, ilmunya tidak ditambah, berapa banyak makhluk Allah yang akan kelaparan, saudara. Allah berikan sedikit ilmu, 1 tahun 2 kali panen, sehingga mencukupi untuk manusia yang ada di zamannya. Alhamdulillah. Saya tanya, siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha adil? Siapa yang menjamin rizki? Takbir. Manusia bertambah lagi, saudara, populasinya. Enggak cukup 2 kali panen, saudara. Allah kasih ilmu lagi. Ilmu apa? Dulu 1 petak sawah itu panennya cuma 4 ton beras, saudara. Tapi di zaman sekarang dengan teknologi pertanian intensif, saudara, dengan pertanian modern, 1 petak dengan ukuran yang sama, saudara, mampu panen sampai 20 ton. Subhanallah. Berapa kali lipat tuh? 4 sampai 20. Jadi begitu manusia bertambah 5 kali lipat, Allah tambah lagi tuh ilmu, saudara. Saya tanya, dari siapa itu ilmu? Siapa yang menjamin rizki manusia? Allah yang jamin, kita yang mau mikir ntar kita kelaparan. Yang menciptakan manusia Allah. Allah yang jamin rezekinya. Nggak usah dipikirin. Cuman yang mesti kita pikir ikhtiarnya. Bagaimana anak banyak bermutu semua, anak banyak berkualitas semua, anak banyak dididik dengan baik, saudara, supaya ke depan mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang berkah dari Allah untuk mengatasi problem kehidupan mereka. Betul? Betul? Nggak sampai di situ, saudara. Dulu bawang kecil-kecil, saudara, cukup buat umat manusia. Begitu manusia banyak, Allah kasih ilmu, teknologi pertanian dengan enzim. Sekarang ini, saudara, itu bawang segede beduk ada, sudah. Subhanallah. Ada tomat segede kepala, saudara. Bayangkan, ada semangka segede guling. Dari
saudara. Karena Allah tahu kebutuhan manusia juga makin meningkat. Makanya kuantitas saudara, jumlah daripada pasukan yang dibutuhkan oleh manusia pun juga harus meningkat. Enggak sampai di situ saudara. Di zaman sekarang ini saudara, Anda tahu vitamin C 1 tablet kalau Anda minum itu sama juga makan jeruk 20 kilo sudah. Saya mau tanya, ibu-ibu kalau makan jeruk 20 kilo mencret gak? Mencret saudara. Kuat 20 kilo? Enggak kuat saudara. Tapi di zaman sekarang saudara, itu jeruk ekstraknya diambil saudara. Diambil cuma dijadiin 1 tablet. Minum 1 tablet, nilainya saudara, vitaminnya sama dengan jeruk 20 kilo. Subhanallah. Dari mana itu ilmu saudara? Dari mana itu ilmu? Dari mana itu ilmu? Dari apa perlu kita takut kelaparan? Cetak anak yang banyak, cetak. Bikin anak yang banyak saudara, jangan belum apa-apa, cukup anak 2. Iya. Ya kalau sekedar dianjurkan punya anak 2 silakan, tapi jangan dijadikan pedoman dong saudara. Pedoman Islam dalam berketurunan banyak dan